kenapa hidup aku looping terus? Nah, pernah nggak banyak yang cerita, Rozi kenapa ya gue ya pacaran dihianati lagi, lagi. Kenapa ya gue duit ketipu lagi. Pernah nggak sih dengar gitu? Aku mau banyak tuh teman-teman. Iya, sering. Ya, kenapa sih banyak terjadi sama teman-teman tuh looping? Kejadian looping itu sebetulnya apa sih? Looping itu adalah sebuah cerita yang sangat indah sekali. Iya. Di mana semesta ingin berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa. Peristiwa sedih, peristiwa luka. Nah, semua peristiwa loopingan ini itu adalah peristiwa bagaimana semesta ini mau berkomunikasi sama kamu. Tentang apa? Tentang sesuatu di dalam dirimu yang belum selesai. Apa yang belum selesai? Cerita lapisan endapan emosi, kesel, marah, takut, bingung. Ini banyak banget Mas Rozi, kisah nyata. Nih teman-teman ada nggak yang punya kisah ini? Kalau ada tolong ketik ya di situ ya. Ada nggak teman-teman di momen sekarang, teman-teman kesel, marah, kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, tapi rasa sakitnya masih di sini berasa gitu. Ada nggak yang keselnya masih nyangkut sama mantan? Saya yakin banyak. Ya, sama suami, istri, ada nggak? Ada nggak? Banyak mas. Nah, ada ya sayangnya. Ada sayang. Kalau kamu terus pegangin itu, itulah yang bakal jadi potensi looping. Ada cerita yang belum selesai di tubuhmu, dia ada di tubuhmu, dia terekam di tubuhmu, dia jadi program di tubuhmu yang hanya tinggal menunggu momentum, dia akan tercipta lagi di masa depan. Jadi cerita looping ketika disakitin lagi, nggak selesai-selesai, ini suami nyakitin aku terus, disakitin lagi. Atau ganti pacar, punya pacar disakitin lagi. Kenapa ya Teh Feby ini aku udah ganti-ganti pacar, tapi kenapa pacarnya nyakitin terus? Kenapa Mas? Ya udah pasti nyakitin terus, orang data sakit hati dan kecewanya masih ada di badan dia. Enggak, masih ada di badan dia. Realita kehidupan apa yang terjadi sama teman-teman ini kan cuma pantulan dari gambaran apa yang tersimpan di dalam, Mas. Sudah terrecord di dalam ya? Iya, udah terrecord jadi memori, jadi program. Sakit hati itu udah kerekam gitu. Terekam di sini. Realita kamu nggak berubah, sayang, itu karena dalemannya belum berubah. Realita hidupmu belum berubah karena pancaran energi yang kamu belum selesaikan itu belum berubah. Jadi cerita looping ini adalah cerita cinta sebetulnya. Energi yang selalu kamu tolak-tolak, nggak kamu lepasin, dia jadi gini. Jadi kayak anak aku tuh Rara sama Adam sama Al, Mas Hendra. Kalau Adam gini, aku misalnya kerja, Bu, aku mau cukur rambut misalnya. Iya bentar. Udah langsung tuh mulai lari. Itu kejadian nyata. Ibu ayo kita ke luar, aku mau main, bentar sayang, ini belum selesai. Dia mulai loncat-loncat sofa yang di tengah itu mah, loncat. Dan aku mikir, ini kayak cerita looping ya. Yang belum aku selesaikan, dia muncul terus untuk diminta diberesin. Untuk diminta diterima, untuk diminta diselesaikan. Masalahnya ini kisah nyata, Mas. Anak-anak aku masih pada kecil-kecil, apalagi si Al. Kalau si Al apa coba? Kalau misalnya, Ibu ayo ini, bentar Al. Kalau lama nih aku bentar, dia guling-guling Mas depan aku. Ayo. Jadi kayak nyari perhatian, itulah cerita looping. Dia nggak kamu perhatiin, nggak kamu beresin, nggak kamu rilis, nggak kamu ikhlaskan, nggak kamu izinkan mengalir ke sumber asalnya. Cinta tanpa batas, dia akan cari perhatian kamu. Kalau loopingannya, kalau kata Mak Ici, level makanan itu sambalnya level 1, Mas. Nggak diperhatiin nih sama kamu, dia akan looping level 2. Maksudnya gimana? Kalau kamu pernah ditipu 10 juta sama temen kamu, rasa mandek, marahnya nggak kamu beresin, nggak dirilis. Dia kayak anak aku si Al tuh, kokosehan. Maksudnya, jadi cari perhatian aja. Dia akan muncul dalam realita berikutnya, 100 juta kamu hilang. Jadi powernya makin gede, Mas. Yang tadinya 10, berikutnya dia hilang 20. Ini nggak dirilis juga nih, nggak diperhatiin. Dia tetap aja ke eksternal. Wah, itu kurang ajar apa segala macam. Dia nggak duduk sama rasa untuk ngeberesin. Berikutnya bisa 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, terjadi lagi 100 juta.
Itu kisah nyata, Mas Rozi. Mental kelimpahan itu nggak hanya sekedar bisa dilatih. Itulah kamu. Itulah dirimu. Oh, real me ya? Itulah sejatimu. Oke. Itulah blueprintmu, sayang. Oh, Itulah dirimu. Kamu cukup menyadari untuk balik pulang. oke. Nggak perlu dilatih, udah ada. Udah ada. Nggak usah dilatih lagi berarti Teh. Sadari, udah ada. Kamu nggak perlu berlari. Kamu nggak perlu mencari. Kamu nggak perlu sprint. Nggak perlu. Siap. Cukup datang 24-25 jeda hening. Dalam hening, dalam diam. Di dalam kamu diri di titik start. Disitulah garis finishnya. Oke. Kamu nggak perlu kemana-mana. Ada semua di dalam. Cuma butuh sadari. Boleh nggak teman-teman semua yang ngalamin? Teteh aku pengen abundant, teteh aku pengen berkelimpahan, teteh aku pengen bahagia. Yang kamu pengen itu udah ada jadi blueprint kamu. Sudah berada di garis finish kan? Iya. Oke. Kamu start di sini, finishmu di sini. Kamu nggak perlu kemana-mana, sayang. Nggak perlu. Jadi bisa nggak kita mencapai itu? Bisa nggak dilatihnya? Bukan hanya dilatih, kamu cukup dia menyadari. Cukup sadari nafas. Cukup sadari ada yang tanpa batas di dalam diriku. Sadari ada yang tanpa batas di luar tubuhku, semesta tanpa batas ini. Dan sadari kamu ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Oke. Dan selalu rasakan sensasinya gitu di dalam. Dia akan merealita di luar. Jadi kamu nggak perlu capek. Bahkan kamu nggak perlu guru, sayang. Nggak ada guru, sayang. Karena semua udah ada di dalam. Di dalam defaultmu, di dalam blueprintmu, di dalam sejatinya kamu, di dalam dirimu. Guru sejati itu adalah dirimu sendiri. Oke. Keren. Kamu nggak perlu figur di luar. Serius. Figur-figur di luar itu hanya reminder, pengingat aja. Karena dalamannya sama.